Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Nur Priyatini SPD SD selaku Kepala SD Negeri Bekaran 01, Bapak Ibu Guru serta tenaga kependidikan SD Negeri Bekaran 1, Ibu Nur Hayati SPD SD dan Ibu Nur Afifah SPD selaku narasumber dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam yang kami lakukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi nikmat, khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam acara pembahasan pembelajaran mendalam SD Negeri Bekaran 01. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga penyampaian materi dilanjutkan tanya jawab, acara yang keempat penutup. Sebagai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara selanjutnya, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Duwirina Sulistiani SPD. Kepadanya dipersilakan. Bapak Ibu Guru berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu
pembahasan pembelajaran mendalam oleh Ibu Nurhayati SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kegiatan siang hari ini, yaitu kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, nanti kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, bilang gini ya, alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, gitu ya. Karena itu adalah merupakan suatu doa. Yuk, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Terima kasih. Nah, pada siang hari ini adalah waktu bagi kami untuk menyampaikan hasil diklat kami selama 1 minggu di SMPN 7 Pati, yaitu tentang pengimbasan pembelajaran mendalam. Sebelumnya, latar belakang yang melatar belakangi dalam pengimbasan mendalam, ya, pembelajaran mendalam ini yang pertama adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Ya, kita tahu Bapak Ibu, dari zaman dulu waktu kita sekolah, perbedaannya sangat mendalam, sangat berbeda sekali dengan perubahan kita di zaman sekarang ini yang serba teknologi, serba digital semuanya. Dan yang kedua adalah permasalahan mutu pendidikan literasi, diantaranya literasi, numerasi, keterampilan, berpikir tingkat tinggi, dan ketimpangan pendidikan. Terus latar belakang yang ketiga adalah bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045, karena nanti di tahun 2045 Indonesia mempunyai visi, yaitu Indonesia ini adalah sebagai menghadapi generasi emas di 2045. Yang terakhir adalah kompetensi masa depannya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran mendalam, kita atur dulu pola pikir kita. Dan pola pikir kita itu nanti langsung saja. Dan tadi ini Pak Mukti, dan ini adalah Profesor Abdul Mukti, adalah Menteri Pendidikan kita, menyatakan bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka permasalahan, yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Ya, kalau kita memiliki pikiran yang growth mindset, itu permasalahan yang sedikit, nanti jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah pasti ada jalan keluar. Nah itu. Nah, pola pikir ini adalah yang menentukan dari segalanya. Pola pikir ini adalah menentukan tindakan kita, nanti akan mempengaruhi pada hasil kita. Ya. Terus, nah di sini pola pikir itu ada dua. Yang pertama ada growth mindset, ini. Yang kedua ada fixed mindset. Growth mindset ini adalah pola pikir kita bertumbuh. Ada fixed mindset, ini adalah pola pikir kita yang tetap. Di mana dalam pola pikir bertumbuh itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Nah, itu kalau kita mempunyai berpikir yang growth mindset, pikiran bertumbuh. Kalau pikiran kita tetap, berarti yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, tidak bisa diubah. Nah, pola pikir tetap ini yang pertama ada menghindar.
challenge-nya menghindar. Kalau pola pikir bertumbuh, ini nanti akan menerima. Terus obstacle-nya adalah menyerah kalau pola pikir tetapnya. Kalau pola pikir bertumbuh, nanti kita akan bertahan dan akan berusaha lagi. Effort-nya, kalau pola pikir tetap kita ke mubadir, dan pola pikir bertumbuhnya ke peluang. Ada kritiknya, kalau pola pikir tetap itu serangan, kalau pola pikir bertumbuh ke informasi. Nah, terus ada sukses adanya, kesuksesan yang lainnya yang pola pikir tetap itu adalah ancaman. Kalau pola pikir bertumbuh itu inspirasi. Nah, bagaimana langkah dalam membangun dalam kita growth mindset, Bapak Ibu? Sebelumnya kita ini mempunyai pola pikir apa dulu? Pola pikir bertumbuh atau pola pikir tetap? Nanti kita tahu deh bedanya. Nah sekarang makanya untuk pembelajaran mendalam ini nanti kita untuk dihasilkan untuk kita berpola pikir yang bertumbuh. Terus yang pertama, growth mindset-nya, yang pertama belajar cara mengenali suara kekhawatiran, fixed mindset, pola pikir tetap dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Nah ini adalah sadari bahwa kita punya pilihan. Terus berbicara kembali dengan suara optimisme, growth mindset dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, melakukan tindakan sesuai secara growth mindset. Tebak pernyataan ini apakah dalam growth mindset? Kayaknya tak ibu. Oh, satu-satu baru berarti. Nanti Bu satu-satu. Pernyataan ini kita berpikir apakah masuk dalam growth mindset atau fixed mindset. Yang pertama, kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Ini yang mana? Jadi fixed mindset kita pola pikir tetap. Yang kedua, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Apa ini? Growth mindset ya, bertumbuh karena dia akan belajar dan mengembangkan potensi diri. Terus yang ketiga, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Ini apa? Growth mindset, betul sekali. Kesalahan merupakan sebuah belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Terus ini yang keempat, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja, jadi saya akan mengerjakan bidang itu saja. Fixed mindset, ya betul. Karena ini dia hanya yakin pada kemampuannya di satu bidang saja. Ya. Jadi ini pola pikirnya masih pola pikir tetap. Terus terakhir, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Apa ini? Belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Growth mindset, berpikir bertumbuh. Jadi Bapak Ibu sudah paham ya antara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Ya, kita beri tepuk tangan dulu kalau sudah bisa menjawab pertanyaan tentang growth mindset dan fixed mindset ya. Prosedur intervensi pola pikir. Ya, prosedurnya bagaimana? Yang pertama, saat melihat ada murid yang menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera dorong dia untuk mencoba lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika ada murid yang menemui yang mau menyerah ya, dalam itu biasanya kita temukan dalam hal pembelajaran ya. Nah, itu kita dorong terus, beri motivasi. Terus yang kedua, pada saat murid mau mencoba lagi, segera beri pujian proses. Jangan pujian ya apa itu ujian terus
kamu hebat, jangan seperti itu, tapi berikan pujian prosesnya karena telah mau berusaha. Wah, kalau lain kali kalau seperti ini lagi atau dengan cara yang lain mungkin itu akan lebih bagus lagi ya. Itu namanya pujian proses. Terus yang ketiga, lalu jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PBB. PPT itu pola pikir bertumbuh dan PBB itu pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap itu PPT. Kalau PPB itu pola pikir bertumbuh. Dan perbedaan utamanya pada saat menghadapi tantangan dalam belajar. Terus yang terakhir, jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dari berkembang. Berarti jangan takut salah, karena salah itu adalah merupakan berkembang, otak kita akan berkembang. Hal yang berpengaruh dalam menentukan pola pikir. Yang pertama, komunitas belajar. Nah, seperti ini ya. Kalau di sekolah ada kombel, komunitas belajar ini menentukan pola pikir kita. Apakah kita ingin maju atau masih tetap. Terus yang kedua, hubungan guru dan murid, hubungannya. Terus yang ketiga, pujian pribadi versus pujian proses. Yang kita berikan kepada murid itu adalah yang pujian proses. Jangan pujian pribadi, wah kamu hebat sekarang, itu sudah, itu masuk dalam pujian pribadi. Mari kita pelajari pujian pribadi versus proses. Yang pertama, apakah ini masuk pujian pribadi atau proses? Kamu memang berbakat dalam matematika. Pujian pribadi dan apa proses? Pujian pribadi, ya betul. Terus, kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini. Pujian proses, betul sekali. Terus, kamu telah memperlihatkan hasil latihan melukismu selama ini. Pujian proses, ya. Karena ini kamu telah memperlihatkan hasil latihan. Kalau wah lukisanmu bagus sekali, itu termasuk pujian pribadi. Wow, kamu seorang seniman yang luar biasa. Apa Bapak Ibu? Pujian pribadi. Nah, kamu memang terlahir menjadi seorang penulis. Pujian pribadi. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menjawab dengan benar. Nah, sekarang ini surface learning, terus growth mindset. Ini surface learning, pembelajaran mendalam ini nanti akan mempengaruhi growth mindset. Growth mindsetnya akan mempengaruhi dalam pembelajaran mendalam. Ya. Berpindah dari surface learning, ibarat itu keluar dari zona nyaman yang harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning, yaitu zona pembelajaran. Makanya kita ini sebagai guru harus mempunyai pola pikir yang bertumbuh atau growth mindset untuk menuju ke pembelajaran deep learning. Oleh karena itu, growth mindset itu dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Bapak Ibu perlu diketahui, deep learning ini adalah merupakan pendekatan, bukan kurikulum. Kalau kurikulumnya ini masih kurikulum merdeka, tapi pendekatannya itu berbasis deep learning. Kalau kemarin itu pendekatannya ada berdiferensiasi. Terus kalau dulu ada pendekatan apa itu? Apa ya? Enggak, bukan BBL. BBL itu model pembelajaran. Ya. Sekarang setelah kita mempelajari pola pikir, kita masuk ke dalam pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam di sini adalah pendekatan yang memuliakan. Pembelajaran mendalam ini sangat memuliakan. Memuliakan siapa? Antara guru murid dan murid, orang tua di antara komunitas sekolah ini. Dengan menekankan pada
penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, atau kita sebut BBM, ya. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Bagaimana pembelajaran mendalam itu bisa memuliakan? Dalam menerapkan pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat itu saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran mendalam ini mempunyai prinsip yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di sini nanti akan ketiga prinsip ini akan terwujud itu melalui dari olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, mewujudkan profil lulusan atau 8 dimensi lulusannya. Pembelajaran mendalam yang pertama berkesadaran bahwa kita ini sadar dulu, ya. Mulai dari tanamkan dalam diri kita dulu bahwa kita sadar kita ini adalah sebagai guru, sadar untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Kita tanamkan pada diri kita. Dalam pembelajaran juga kita harus menanamkan pada peserta didik kita akan sadar kalau peserta didik kita ke sekolah ini adalah untuk mencari ilmu. Nah, sadarkan dulu. Terus bermakna, peserta didik dapat merasakan manfaatnya dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan. Peserta didik mampu mengkonstruksi pengetahuan baru. Nah, itu pengetahuan baru yang diaplikasikan pada kehidupan nyatanya. Itu adalah pembelajaran mendalam yang bermakna. Sekarang menggembirakan. Nah, sekarang menggembirakan ini, ya. Suasana belajar yang di dalam kelas ini harus dikemas dengan yang menggembirakan, yang positif, menyenangkan. Misalnya ada ice breaking, terus diajak bersenang-senang. Tadi ada untuk mewujudkan prinsip ini kan ada olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Nah, itu bisa dengan itu. Nah, di pembelajaran mendalam ini ada membuat dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, menalar kritis. Nah, itu 8 dimensi profil mendalam lulusan. Sekarang ada prinsipnya. Prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Tadi apa? Bermakna, berkesadaran dulu, bermakna, dan menggembirakan. Pengalaman belajarnya ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Bapak Ibu, kalau pengalaman belajar ini bisa dibalik tidak? Apakah bisa merefleksikan dulu, baru mengaplikasikan, baru memahami? Bisa tidak? Tidak bisa, karena itu suatu kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama baru memahami, ya. Yang kedua mengaplikasikan, yang ketiga baru merefleksi. Nah, itu nanti dijelaskan pada kegiatan pembelajaran. Terus kerangka pembelajaran yang pertama ini ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Lingkungan pembelajaran ini bisa lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya. Kalau lingkungan, ya. Terus pemanfaatan digital ini ada seperti LCD, internet, laptop, gitu. Terus kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran itu tidak
harus dengan warga luar, tapi di dalam sekolah ini ada mitra. Apa itu biasanya? Kemitraan dengan kantin. Nah, itu kan dengan dalam sekolah sendiri. Terus yang terakhir ada apa? Tadi masih dulu. Kemitraan ada praktik pedagogisnya. Praktik pedagogis itu meliputi ya, kalau dalam model pembelajarannya, praktik pedagogisnya ada. Kalau modelnya bisa, kalau pembelajaran mendalam ada PBL, PJBL, Embody Learning, Discovery Learning. Nah itu kalau pembelajaran mendalam itu harus disertai dengan sintaks-sintaksnya dalam RPP-nya nanti. Prinsip pengalaman belajar. Sebentar tadi ya, dimensi ini kalau kita singkatnya 8, 3, 3, 4 untuk kita mudah menghafalnya. Kita menggunakan prinsip pengalaman pembelajaran mendalam itu 8, 3, 3, 4. Lanjutkan. Prinsip dan pengalaman belajar. Prinsip utama itu adalah ada 3 prinsip. Tadi sudah ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dilanjutkan. Lanjut. Pengalaman belajar. Kalau pengalaman belajar tadi ada memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Kalau memahami ini adalah fondasi awal untuk membangun pengetahuan siswa. Kita bangun siswa supaya bisa memahami materinya dengan biasanya kita dengan pertanyaan, dengan literasi melalui YouTube atau apa. Mengaplikasikan ini menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata. Kalau pembelajaran mendalam itu harus dihubungkan dengan dunia nyatanya. Terus yang merefleksi ini menilai proses dan hasil belajar untuk mengembangkan diri. Nah, kesimpulannya nanti growth mindset itu adalah membentuk landasan seseorang untuk terus berkembang. Nah, ini dalam pembelajaran mendalam. Kerangka pembelajaran mendalamnya nanti adalah kerangka pembelajaran mendalam ini menyentuh aspek olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Prinsip pembelajaran mendalamnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu adalah kunci bagi pengalaman belajar yang mendalam. Sekarang pengalaman belajar. Pengalaman belajar tadi sudah mengaplikasi, merefleksi, dan memahami. Ini semua ini harus urut dari awal. Ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak boleh dibolak-balik, tidak bisa. Kalau yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan itu bisa dibolak-balik. Terus pembelajaran mendalam dalam taksonomi pembelajaran ranah kognitif. Nah, di ranah kognitifnya ada taksonomi Bloom. Ini mencipta, mengevaluasi. Nah, ini taksonomi solonya berpikir abstrak yang mendalam. Kalau dalam apa itu kata kuncinya mencipta dan mengevaluasi, ini berpikir abstrak yang mendalam. Pengalaman belajarnya pada pembelajaran mendalam adalah di bagian merefleksi. Kalau mencipta, mengevaluasi, itu terus deskripsinya memperluas dan menerapkan ide. Kalau ada menganalisis dan menerapkan, ini masuk dalam relasional taksonomi solonya pada ranah pengalaman belajar mengaplikasi dan menghubungkan ini deskripsinya menghubungkan ide-ide. Terus memahami ini multistruktural, bisa memahami ini dalam masuk memahami dan ranahnya memiliki banyak ide, mengingat kembali. Terus ada mengingat, ini anti struktural, masuk dalam pengalaman belajar yang memahami, dulu mengingat kembali, memiliki banyak ide.
Bon. Kerangka pembelajaran. Ya. Kerangka Kerangka pembelajaran ini meliputi ada 4: praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nur Afifah. Kepada Ibu Nur Afifah, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Bukan Lagi. Sebelum saya melanjutkan, kita beri apresiasi dulu kepada Bu Nur Kayati. Bapak Ibu bisa berdiri semua. Nanti kita kasih buku apresiasi yang buat Ibu Nur Kayati. Kita kasih buku apresiasi. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, gitu nggih? Bu Kayati dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Gimana beres? Wow. Oke, selanjutnya saya akan Monggo silakan jujur. Nggih, monggo. Lanjutkan presentasi, yaitu transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam, yaitu guru sebagai aktivator, guru sebagai kolaborator, dan guru sebagai pengembang budaya belajar. Implementasinya dalam pembelajaran mendalam yaitu yang pertama perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga yaitu asesmen. Perencanaan yaitu melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mata pelajaran pembelajaran, yaitu mencakup perencanaan. Selanjutnya yang pelaksanaan yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran seperti yang dijelaskan Bu Kayati tadi, berkesadaran, mindful dan bermakna meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui pengalaman belajar, memahami atau merefleksi. Yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen tidak hanya berfokus pada penugasan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Perencanaan pembelajaran mendalam ada 4 komponen, yaitu yang pertama ada identifikasi, desain pembelajaran, asesmen, dan pengalaman belajar. Ini sudah masuk ke RPM-nya ya. RPM itu rencana pembelajaran mendalam. Kalau dulu RPP sama, ya sama. Tapi sekarang istilahnya diganti RPM, rencana pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi yang pertama mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, serta menentukan dimensi profil lulusan. Ada 8 dimensi profil lulusan, tapi kita tidak harus menyertakan semua. Kita bisa pilih 3 atau 4 saja, tidak harus menyertakan semuanya. Yang kedua yaitu desain pembelajaran, menentukan CP, capaian pembelajaran, kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan, mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik, menentukan tujuan pembelajaran (TP), menentukan kerangka pembelajaran, praktis pedagogis, pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital seperti yang dijelaskan Bu Kayati tadi. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar pada peserta didik. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Sama ya, ada kegiatan awal, inti, dan penutup. Selanjutnya, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sekarang yang asesmen.
pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, ini contoh RPM-nya. Pada tahap identifikasi, ada peserta didik, materi pelajaran, kemudian dimensi profil lulusan, ini ada 8, kita bisa pilih 3 atau 4 saja, tidak harus menyertakan semuanya. Kemudian capaian pembelajaran masuk dalam identifikasi, kemudian lintas disiplin ilmu, kemudian tujuan pembelajaran. Ini desain ini masuk desain pembelajaran. Desain pembelajaran yaitu ada CP sama seperti dulu di RPP, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran masih sama, topik pembelajaran, praktik pedagogisnya. Praktik pedagogisnya itu bisa BBL, BJBL, tapi lebih konkretnya menyertakan sintaks-sintaksnya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini mitra kerjasama untuk berkolaborasi dan berperan dalam pembelajaran. Misalnya lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, masyarakat, misalnya guru bidang studi lain, peserta didik lain, orang tua, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri kerja, industri atau mitra profesi. Nah, contoh saja yang sering kita lakukan yaitu memberi PR kepada anak. Memberi PR kepada anak itu kita sudah berkolaborasi, sudah bermitra dengan orang tua, itu juga masuk dalam kemitraan pembelajaran. Kalau di materi saya itu saya pernah melakukan dengan usaha, dunia usaha. Kalau di sini di Desa Pekaran kan banyak dunia usaha nih. Misalnya pembuatan ceripeng. Saya pernah melakukannya di semester 2, itu ada materi mengenai wawancara. Anak-anak saya ajak untuk pergi ke dunia industri tersebut. Anak-anak melakukan langsung. Jadi anak-anak mau langsung mengaplikasikannya, langsung menerapkannya, praktek langsung. Itu juga kemitraan dalam pembelajaran. Selanjutnya lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang mengintegrasikan antara ruang fisik, seperti ini ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Seperti kalau di sini sudah menerapkan deh, alhamdulillah di sekolah sini sudah lengkap LCD, terus ruang virtualnya juga sudah bagus. Kemudian LMS, kalau LMS belum ya, kalau anak-anak didukung guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Ini mau pembelajaran. Kalau menggunakan LMS, kalau untuk anak SD ternyata pemanfaatan digital. Pemanfaatan teknologi digital menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Nah, kita sudah mengaplikasinya, kita sudah menggunakannya. Lanjut, untuk pengalaman belajar yaitu di kegiatan awal inti, awal yaitu pembuka dari proses pembelajaran, mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajaran. Kita bisa menggunakan pertanyaan normatif juga bisa. Misalnya kalau di pelajaran sifat-sifat cahaya, guru bertanya dulu, anak-anak pernah bercermin apa tidak? Kita bisa memberi pertanyaan seperti itu dulu sebelum kita masuk, ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya. Anak-anak kalau berjalan pernah lihat bayangannya apa tidak? Seperti itu. Nanti kemudian setelah anak-anak menjawab, bahkan anak terus menjawab semua. Nah, terus kita bisa masuk ke inti, ke pembelajarannya. Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Kita bisa melakukan lebih dari 1 pertemuan, yaitu 3 kali atau 4 kali. Kita bisa praktek langsung, kita tidak harus di dalam kelas pembelajarannya. Kita bisa praktek langsung di luar kelas, kita menggunakan media yang ada di sekolah. Kemudian pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, merefleksi. Memahami yaitu tulisan prinsip pembelajaran yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Memahami.
Kemudian mengaplikasi tulisan prinsip pembelajaran yang digunakan, misal berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Merefleksi tulisan prinsip pembelajaran sama yang digunakan, misalnya berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Misalkan dalam pembelajaran anak-anak itu senang. Kalau anak-anak senang itu anak-anak mudah untuk memahami materi pembelajarannya. Kemudian penutup sama. Prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu berkesadaran, mindful, bermakna mindful, dan menggembirakan atau joyful. Asesmen pembelajarannya, asesmen pembelajaran yaitu pada awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Asesmen dari pembelajaran mendalam disesuaikan dengan asesmen as learning, for learning, dan asesmen as of learning tentang media atau cara yang digunakan secara komprehensif. Jadi guru bisa menentukan metode atau cara bagaimana dalam pembelajaran yang sesuai dengan materi tersebut yang akan kita laksanakan. Contohnya yaitu tes tertulis, tes lisan, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio, peer assessment, self assessment, penilaian berbasis kelas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam. Contoh pelaksanaannya yaitu yang pertama, memahami, berkesadaran, dan bermakna. Dan yang kedua, mengaplikasi, bermakna, dan menggembirakan. Untuk memahami yaitu orientasi dan merumuskan masalah. Pada tahap orientasi, guru memberikan stimulus untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik dan mulai mengidentifikasi topik yang akan dieksplorasi kaitan dengan pengalaman esensial, aplikasi, nilai, dan karakter. Nah, kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan formatif dulu dalam tahap orientasi ini. Ini ya seperti itu modelnya pembelajaran itu, jadi sifatnya itu contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam berkaitan pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan adaptasi model pembelajaran inquiry. Nah, ini pada tahap model pembelajaran inquiry. Sintaknya. Selanjutnya merumuskan masalah. Peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam proses inquiry, dan guru membimbing peserta didik untuk menyusun hipotesis atau dugaan awal. Kemudian pada mengaplikasi, bermakna, dan membedakan pengumpulan data. Peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti eksperimen, kita praktek langsung, observasi, wawancara atau literatur, dan mencari pola atau hubungan antar konsep menggunakan sumber lingkungan sekitar. Kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah kita. Selanjutnya pengolahan dan analisis data. Peserta didik mengorganisasi dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan menggunakan berbagai teknis analisis seperti diskusi kelompok, pemetaan konsep, atau pembuatan grafik. Kalau kita sering melakukan diskusi, kita membuat kelompok pada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengaplikasi, bermakna, dan membedakan. Menarik kesimpulan. Peserta didik menyusun kesimpulan berdasarkan bukti dan hasil analisis setelah anak-anak melakukan percobaan. Nah, peserta didik menyusun kesimpulan. Nanti anak-anak disuruh untuk presentasi di depan, misalnya, serta menjelaskan temuan dan menghubungkannya dengan konsep atau teori yang relevan pendalaman pengetahuan. Selanjutnya komunikasi. Peserta didik menyampaikan hasil temuannya melalui presentasi, laporan tertulis, atau diskusi kelas. Kita sudah melaksanakannya. Kalau untuk kelas tinggi mudah untuk mengaturnya. Kalau untuk kelas rendah mungkin Bu Kayati nanti bisa menjelaskan. Untuk refleksi, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana meningkatkan pemahaman lebih lanjut, serta guru memberikan umpan balik konstruktif untuk memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Nah, setelah anak-anak melakukan presentasi, guru memberikan refleksi.
Selanjutnya aplikasi dan tindak lanjut. Peserta didik menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata. Anak-anak langsung bisa mengaplikasikannya dalam dunia nyata atau proyek lanjutan dan mendorong eksplorasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman konsep. Selanjutnya contoh pembelajaran mendalam. Ini ada yang pertama identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran seperti tadi ya, dimensi profil lulusan ada 8, kita cukup menyertakan 3 atau 4 saja sesuai dengan materi pembelajaran kita. Selanjutnya capaian pembelajaran, kemudian topik pembelajaran. Nah, ini masih seperti tadi, dijelaskan lagi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, praktik pedagogisnya, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Langkah-langkah pembelajarannya yang pada tahap awal yaitu berkesadaran atau bermakna. Guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan sapaan ramah untuk menciptakan suasana positif. Kita sudah menerapkannya karena di akhir. Guru menerapkan teknik permainan pemusatan konsentrasi. Kita bisa menggunakan apa itu? Tepuk-tepuk bisa, ya. Guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan tercemar. Nah, ini disesuaikan dengan materinya nih. Kalau materi ini materi ekosistem. Kita sesuaikan dengan materi kita. Kita mau materi apa, kita persiapkan dulu videonya bisa. Lanjut. Langkah-langkah pembelajaran inti. Di langkah inti yaitu bermakna dan menggembirakan, yaitu memahami, kemudian mengaplikasi. Membuat peta konsep yang kedua, membuat peta konsep tentang ekosistem. Ini materi ekosistem. Kalau materi ekosistem pada tahap intinya berdiskusi, membaca artikel, eksplorasi sumber informasi pada buku atau e-book, artikel dan website. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan, apa definisi ekosistem? Anak-anak bisa mencarinya sendiri di dalam buku tersebut. Kemudian membuat peta konsep tentang ekosistem, keanekaragaman hayati dan kelangsungan ekosistem sungai, materi ekosistem. Kemudian mengaplikasi, peserta didik melakukan kegiatan lapangan. Nah, ini kalau asesmen dalam pembelajaran mendalam. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid-murid. Ini penilaian atau asesmen. Asesmen dapat menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Ini contoh pembelajaran mendalam kita seperti gambar langsung di lapangan ya, bisa pembelajaran bisa di luar kelas, tidak harus di dalam kelas terus supaya anak itu senang atau menggunakan prinsip joyful, menggembirakan. Kalau anak-anak belajar keluar itu pasti senang, walaupun itu entah cuma bermain tapi anaknya itu senang. Asesmen pembelajaran, asesmen pada awal pembelajaran seperti kuis singkat pengetahuan awal tentang ekosistem dan hubungannya dengan aktivitas manusia atau materi ekosistem ya, sesuai dengan materi kita. Asesmen pada proses pembelajaran, asesmen pada akhir pembelajaran yaitu jurnal, reflektif, dan tes tertulis. Selanjutnya asesmen yaitu ada penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Penilaian formatif yaitu asesmen as learning dan asesmen for learning. Asesmen as learning yaitu asesmen untuk refleksi diri murid dan refleksi proses pembelajaran. Contohnya yaitu jurnal reflektif, self-assessment, peer assessment, checklist, remaja belajar dan lainnya. Itu asesmen learning. Selanjutnya untuk asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, ini kita fokus ke prosesnya, proses pembelajaran. Contohnya itu peta konsep, umpan balik formatif, atau classroom assessment teknik, observasi dan lainnya. Selanjutnya untuk penilaian sumatif yaitu assessment of learning. Jadi as for of, as for of.
Assessment of Learning, assessment mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan, tes tertulis, laporan penilaian proyek, portofolio, dan lainnya. Selanjutnya observasi, proyek, dan tes lisan. Observasi yaitu asesmen dilakukan dengan mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Observasi pada diri, pada murid, pada tingkah laku, fokus pada anaknya. Kemudian untuk kinerjanya yaitu menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Jadi kita menilai semuanya mulai dari observasi, kinerjanya. Kemudian penilaian diri. Murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Jadi sebelum menilai itu guru menyiapkan rubrik apa saja yang dinilai. Selanjutnya proyek. Asesmen terhadap serangkaian aktivitas terencana yang menghasilkan produk tertentu. Selanjutnya tes tertulis. Menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis. Bisa berupa pilihan ganda, isian, atau uraian. Tertulis. Selanjutnya penilaian antar teman. Murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya tes lisan. Menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Langsung kita bertanya pada anak. Penugasan. Tugas individu atau kelompok sebagai latihan atau penguatan pembelajaran. Portofolio, kumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio kita sudah lakukan semua ya, kita kumpulkan menjadi satu di dalam nanti setelah kenaikan kelas bisa diberikan kepada murid. Selanjutnya pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Pembelajaran mendalam yaitu memuliakan setiap individu. Apa itu memuliakan setiap individu? Yaitu menghargai keunikan, potensi, dan pengalaman belajar peserta didik dengan menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan. Memuliakan setiap individu. Jadi tidak membanding-bandingkan. Selanjutnya transformasi pembelajaran, mewujudkan pendidikan yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimal. Selanjutnya pendekatan holistik, mengembangkan peserta didik secara utuh melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga agar siap menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya kolaborasi ekosistem pendidikan. Keberhasilan pembelajaran mendalam memerlukan sinergi antara guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan mitra pendidikan. Jadi saling berkolaborasi menciptakan murid yang. Selanjutnya pendidikan masa depan. Memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel, serta menyiapkan generasi unggul yang berkarakter. Terima kasih. Setiap orang menjadi guru, setiap orang menjadi sekolah. Ini aja gimana. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Sumbernya Bu, monggo Bu Anis. Apa saja yang termuat dalam perencanaan pembelajaran mendalam itu? Yang termuat dalam RPM, rencana pembelajaran mendalam itu memuat apa saja? Memuat 4 komponen, yaitu yang pertama identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar siswa, serta asesmen. Ini contoh RPM-nya. Seperti tadi identifikasi ada dimensi profil lulusan, memuat peserta didik, materi pelajaran, terus desain pembelajarannya ada CP, TP, masih sama seperti RPP gitu. Praktik pedagogisnya kita menyertakan, tapi lebih rinci sesuai dengan singkat-singkatnya. Terus kemitraan pembelajaran, menyertakan kemitraan pembelajaran orang tua, masyarakat, dan lainnya tadi, lingkungan pembelajaran serta pemanfaatan digital. Itu yang
masuk dalam RPM-nya rencana pembelajaran mendalam. Ya, sudah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Monggo bisa buka Yati untuk bagaimana menumbuhkan pola pikir bertumbuh pada diri murid? Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Sri Kayanto. Pertanyaannya sangat bagus sekali, ya. Bagaimana menumbuhkan pola pikir bertumbuh, ya, growth mindset kepada diri murid, ya. Terima kasih. Nah, pola pikir bertumbuh memang kita sadari, ya, kepada pembelajaran setiap harinya. Menumbuhkan pola pikir itu harus kita tumbuhkan dulu pada diri murid untuk berpikir pola pikir bertumbuh. Nah, dengan cara yang pertama itu ubah cara memberi pujian dari kita dulu. Kita harus mengubah cara kita memberi pujian dulu. Yang semua, wah kamu pintar sekali. Nah, itu kita bisa mengubah pujian itu menjadi fokus pada prosesnya. Seperti contoh, kamu sudah berusaha keras, coba strategi baru dan hasilnya nanti pasti akan semakin bagus. Nah, itu kita mengubah cara memberi pujian dulu kepada murid. Terus yang dengan cara lain, dengan cara normalisasi kesalahan dan kegagalan. Jangan menganggap suatu kegagalan itu adalah akhir, tetapi kita harus menyadarkan murid dulu kalau kegagalan itu adalah awal dari keberhasilannya. Nah, dengan cara itu kita bisa menggunakan kata yang awalnya biasanya kan, wah kamu tidak bisa dengan ini, ya, itu kita gunakan kata belum bisa. Wah kamu ternyata belum bisa ya dalam materi perkalian. Nah, jangan langsung kita menjudge, menghukum atau menghakimi siswa kita kalau dia itu tidak bisa, okay? Tapi dengan ubah cara berpikir kita bahwa murid itu belum bisa dengan cara seperti itu, dan kita harus emang setiap hari kita harus terus memberi motivasi kepada murid supaya untuk berpikir bertumbuh. Nah, itu kita mulai dari beri pujian, mengubah kata tidak bisa menjadi belum bisa tadi. Dan itu jawabannya betul. Apakah sudah pas atau kurang? Ya, terima kasih betul. Ya, sekiranya cukup. Sekian pengimbasan pembelajaran mendalam. Apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sudah cukup, ya? Dan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, kepada Guru Hidayat, kami persilahkan. Sebelumnya tepuk tangan untuk narasumber. Terima kasih sudah memberikan penjelasan yang begitu mendalam sesuai dengan pembelajaran mendalam. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.